Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita akan memikirkan bagaimana sesudah kerajaan dirobek dua oleh Allah dan terbagi dua. Nah sekarang kita akan melihat kerajaan di utara. Sesudah para raja-raja datang silih berganti memerintah di utara, ya. Dan rata-rata raja-raja di utara adalah raja-raja yang bebal, yang tidak takut akan Tuhan, yang melakukan hidup semena-mena dan semau-maunya saja. Nah, ini menjadi sebuah kengerian yang cukup yang cukup mengerikan. Bagaimana kemudian hidup mereka menjadi sebuah kehidupan yang menakutkan, sehingga Israel yang dimulai dari Yerobeam terus turun ke bawah sama saja menjadi kekacauan-kekacauan yang cukup mengerikan. Nah, hidup yang turun-temurun, ya, itu ada dua kerajaan. Di utara adalah Israel, di selatan adalah Yehuda, dan nabi kadang-kadang melayani ada hanya di Israel, ada nabi di Yehuda, ada juga nabi yang melayani di dua tempat sekaligus, baik Israel maupun Yehuda. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana raja yang terakhir dan apa yang terjadi dengan kerajaan utara. Di dua raja-raja pasal 17, bacaan kita agak sedikit panjang 1 sampai 18. Dua raja-raja pasal 17 1 sampai 18, demikian firman Tuhan. Dalam tahun ke-12 zaman Ahaz raja Yehuda, Hosea bin Elah menjadi raja di Samaria atas Israel. Ia memerintah 9 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tetapi bukan seperti raja-raja Israel yang mendahului dia. Salmaneser raja Asyur maju melawan dia. Hosea takluk kepadanya serta membayar upeti. Tetapi kedapatanlah oleh raja Asyur bahwa pihak Hosea ada persepakatan. Karena Hosea telah mengirimkan utusan-utusan kepada So raja Mesir dan tidak mempersembahkan lagi upeti kepada raja Asyur seperti biasanya tahun demi tahun. Sebab itu raja Asyur menangkap dia dan membelenggu dia dalam penjara. Kemudian majulah raja Asyur menjelajah seluruh negeri itu. Ia menyerang Samaria dan mengepungnya 3 tahun lamanya. Dalam tahun ke-9 zaman Hosea, maka raja Asyur merebut Samaria. Ia mengangkut orang-orang Israel ke Asyur, ke dalam pembuangan, dan menyuruh mereka tinggal di Halah, di tepi sungai Habor, yakni sungai negeri Gozan, dan di kota-kota orang Madai. Hal itu terjadi karena orang Israel telah berdosa kepada Tuhan Allah mereka, yang telah menuntun mereka dari tanah Mesir, dari kekuasaan Firaun Raja Mesir, dan karena mereka telah menyembah Allah lain, dan telah hidup menurut adat istiadat bangsa-bangsa, yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel, dan menurut ketetapan yang telah dibuat raja-raja Israel. Dan orang Israel telah menjalankan hal-hal yang tidak patut terhadap Tuhan Allah mereka. Mereka mendirikan bukit-bukit pengorbanan dimanapun mereka diam, baik dekat menara penjagaan maupun di kota yang berkubu. Mereka mendirikan tugu-tugu berhala dan tiang-tiang berhala di atas setiap bukit yang tinggi dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Di sana di atas segala bukit itu mereka membakar korban seperti bangsa-bangsa yang telah diangkut Tuhan tertawan dari depan mereka. Mereka melakukan hal-hal yang jahat sehingga mereka menimbulkan sakit hati Tuhan. Mereka beribadah kepada berhala-berhala walaupun Tuhan telah berfirman kepada mereka, janganlah kamu berbuat seperti itu. Tuhan telah memperingatkan kepada orang Israel dan kepada orang Yehuda dengan perantaraan semua nabi dan semua tukang tilik. Berbaliklah kamu daripada jalan-jalanmu yang jahat itu, dan tetaplah ikutilah segala perintah dan ketetapanku, sesuai dengan segala undang-undang yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu, dan yang telah kusampaikan kepada mereka dengan perantaraan hamba-hambaku para nabi. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, melainkan mereka menegarkan tengkuknya seperti nenek moyangnya, yang tidak percaya kepada Tuhan Allah mereka. Mereka menolak ketetapannya dan perjanjiannya yang telah diadakan nenek moyang mereka, juga peraturan-peraturannya yang telah diperingatkannya kepada mereka. Mereka mengikuti dewa kesia-siaan, sehingga mereka mengikuti bangsa-bangsa yang di sekeliling mereka. Walaupun Tuhan telah memerintahkan kepada mereka, janganlah berbuat seperti mereka itu. Mereka telah meninggalkan segala perintah Tuhan Allah mereka, dan telah membuat 2 anak lembu tuangan. Juga mereka membuat patung Asyera, sujud menyembah kepada segenap tentara langit, dan beribadah kepada Baal. Tambahan pula, mereka mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api, dan melakukan tenung dan telaah, dan memperbudak diri dengan melakukan yang jahat di mata Tuhan, sehingga mereka menimbulkan sakit hatinya.
Sebab itu Tuhan murka kepada Israel dan menjauhkan mereka dari hadapannya. Tidak ada yang tinggal kecuali suku Yehuda saja. Saudaraku, ini mau mengatakan dan menceritakan kepada kita bagaimana kerajaan di utara rupanya makin hari makin kacau balau. Berbagai persoalan, pergumulan, kehidupan membawa mereka justru makin terseret kepada dewa-dewa yang ditawarkan. Untuk ini, untuk itu, dan seterusnya. Mereka mulai melupakan Tuhan, mengabaikan Tuhan. Undang-undang yang Tuhan tetapkan atau Pentatuk lewat Musa. Lalu dikatakan juga suara Tuhan lewat para nabi atau kitab para nabi-nabi. Mereka pinggirkan. Mereka sudah gak mau tahu, mereka gak mau peduli. Sehingga di utara, kerajaan Israel semakin hari semakin jauh dari Tuhan. Dan Tuhan sekarang murka kepada mereka. 210 tahun kurang lebih penyembahan berhala. Masa daripada pemerintahan Israel ini membuat Tuhan menjadi murka terhadap mereka. Ya, maka apa yang terjadi, saudara? Maka diputuskanlah kemudian, ya, bagaimana Allah membuat sebuah hal yang sangat luar biasa. Mereka dibuang. Bagaimana cara mereka dibuang? Rupa-rupanya pada waktu itu Asyur merupakan kerajaan yang sangat kuat, menguasai berbagai tempat termasuk Babel. Nah, Asyur kemudian di dalam kekuasaan itu menerima upeti dari Israel. Jadi Israel bangsa pilihan yang sudah dibawa Tuhan keluar dari Mesir itu. Dulu mereka budak di Mesir, sekarang mereka jadi budak raja lain. Karena mereka harus bayar upeti. Ironis kan? Nah, ini karena kebebalan. Jadi mereka bayar upeti. Kasih upeti. Ya, kalau enggak nanti mereka dijajah. Persis seperti sekarang saya bilang. Nanti kita mau bikin kebaktian, bikin KKR mesti bayar upeti. Ya, pada orang-orang yang sebetulnya lucu sekali. Ya, kepada orang, lembaga, massa ya kita mesti bayar upeti. Kalau enggak boleh. Ironis ya. Nah, saya tidak tahu bagaimana orang-orang Kristen menempatkan dirinya dengan jujur dan fair, itu pikirkan sendiri. Ya. Tetapi kemudian kita balik lagi untuk melihat bagaimana sebetulnya kejadian pahit ini dialami oleh bangsa pilihan. Yang katanya Allahnya adalah Allah serwa sekalian alam. Allah di atas segala Allah, Raja di atas segala Raja. Tapi sikap mereka membayar upeti sudah menunjukkan. Mereka ternyata tidak berdaya. Mengapa? Karena memang mereka menghina Allah mereka sendiri. Kenapa? Karena mereka menyembah berhala. Kenapa? Bisa dilihat nyata dari tindakan mereka. Tetapi rupa-rupanya saudara Raja Israel juga berselingkuh. Ya. Sehingga kemudian bagaimana raja-raja Israel juga membina hubungan dengan Mesir. Sehingga bagaimana dia membina hubungan dengan Mesir. Sehingga dia coba melepaskan diri dari Asyur. Dan dengan harapan nanti mereka bisa tentunya berkolusi lalu menghantam Asyur. Mungkin kalau Mesir memberi upeti lebih ringan. Karena Mesir juga mungkin punya kepentingan yang sama. Bagaimana untuk menghindari Asyur ini supaya bisa lebih hebat, lebih besar lagi. Mesti dihancurkan, kira-kira begitu. Maka perhitungan-perhitungan politis yang sangat taktis dan masuk akal itu, ternyata itulah yang jadi malapetaka bagi Israel. Sehingga Raja Asyur rupanya mendengar itu dan membongkar itu semua. Maka murkalah Raja Asyur dan dengan segera mengangkut orang-orang Israel ke Asyur menjadi orang-orang buangan. Tuhan menghukum mereka menjadi orang buangan. Ironis. Dulu mereka pergi ke Mesir bukan orang buangan, orang terhormat. Pergi ke Mesir karena Yusuf. Pergi ke Mesir mereka diterima, direspon dengan baik. Hanya saja sesudah generasi berikut yang tidak lagi tahu siapa Yusuf mulai menekan mereka. Mereka tertindas dan tertawan di Mesir. Tuhan bebaskan dan diberilah mereka tanah Kanaan. Tapi ingat, mereka ke Mesir bukan tawanan. Sekarang mereka ke Asyur sebagai tawanan. Ironis kan? Ironis. Nah, inilah kalau orang bermain-main dengan Tuhan. Ya. Jadi saudaraku yang kekasih, ironis sekali. Dulu saja zaman nenek moyangnya mereka ke Mesir. Mereka bukan orang tawanan. Sekalipun kemudian mereka menjadi orang-orang yang diperbudak di sana. Tetapi sekarang mereka ke Asyur menjadi orang tawanan. Sangat memalukan. Sebuah kehinaan yang sangat luar biasa. Yang harus mereka tanggung karena kebebalan mereka sendiri. Maka dibuanglah mereka ke Asyur. Ironis. Raja Asyur pun tidak habis akal lagi. Lalu dia membawa juga tawanan-tawanan yang lain yang asing. Dia masukkan ke Samaria. Sehingga hanya di sana terjadilah sesuatu hal sinkretis atau percampuran antara agama. Begitu juga percampuran antar budaya. Sehingga orang-orang tidak kenal Tuhan ini menemui orang-orang Israel. Kawin-mawinlah mereka antar bangsa yang berbeda, agama yang berbeda, keyakinan yang berbeda. Makin kacau lah semuanya. Itulah kemudian memberikan warna baru. Istilah orang Samaria yang sebelumnya sudah kita bicarakan. Di mana memang terjadi sebuah perselingkuhan yang sangat mengerikan dalam kerohanian. Raja Asyur membuat itu supaya apa? Supaya nasionalisme orang-orang Israel ini hancur semuanya. Sehingga mereka tidak jelas lagi bangsa apa. Tidak jelas lagi agama apa. Tidak jelas lagi Tuhannya siapa. Kacau balau semua. Asyur sukses. Yes.
Nah balik lagi, apa Tuhan tidak jaga? Jaga. Justru Asyur dipakai oleh Tuhan secara negatif untuk menghantam dan menghukum Israel. Perhatikan kalimat itu baik-baik. Nggak ada orang sukses mengganggu Anda. Kalau Anda hidup takut akan Tuhan dan sesuai dengan kehendaknya. Kalau sampai ada orang sukses mengganggu kita, ada dua kemungkinan. Pertama, Tuhan sedang membentuk kita. Memang hidup kita benar, lempeng, gak ada salah kok. Tapi bisa jadi yang kedua, Anda memang hidup payah, menyakitkan hati Tuhan. Karena itu Tuhan menghukum. Nah, jadi saya pikir bagian-bagian itu harus disikapi dengan jeli. Ya, kita dengan jujur harus mengerti supaya kita tidak terjebak pada perangkap yang salah. Nah, oleh karena itu saudaraku yang kekasih, di berbagai perkutatan pergumulan akan kehidupan seperti ini, kita melihat bagaimana realita-realita yang dihadapi dan bagaimana pergumulan-pergumulan tidak sederhana harus dijalani. Bagaimana Israel sudah tinggal kenangan, dibantai habis, dibuang. Yang tinggal Yehuda saja. Tapi awas, itu pun bukan berarti karena Yehuda baik dan tidak akan dibuang. Tinggal tunggu guluran nanti. Berapa tahun kemudian mereka pun akan dibuang lagi. Tapi yang waktu itu hanya sisa Yehuda tok. Yang selatan. Tetapi kerajaan Israel habis. Yang utara dibuang. Nasionalisme mereka dirusak dengan dimasukkannya tawanan-tawanan lain ke situ. Ini nanti sama juga. Yehuda di kemudian hari. Yerusalem di kemudian hari. Nah oleh karena itu sistem orang-orang dulu juga hebat sekali. Sehingga perang itu yang dihantainya juga itu nasionalismenya. Karena kalau nasionalisme hidup, ya selalu ada waktu orang untuk menyadari diri, berkumpul kembali dan bisa melakukan perlawanan ulang. Tapi kalau nasional sudah luntur, karena tadi itu perkawinan campur agama, terjadinya sinkretisme, perkawinan antar agama, ya terjadi juga satu perkawinan culture, rusaklah gitu lah. Dihilangkanlah identitas mereka, dihilangkanlah semangat mereka. Sehingga istilah orang-orang Samaria yang mengacu pada situasi percampuran seperti itulah sebetulnya yang kemudian orang-orang Parisi amat sangat membencinya. Dan menyebut orang Samaria itu selalu jahat, jelek, negatif terus. Padahal siapa itu? Israel. Padahal siapa itu? Saudara sendiri kan. Ironis ya. Maka babak belur hancurlah mereka semua. Dibuanglah mereka. Dibawalah mereka ke Asyur sana. Babak belurlah mereka semua. Nah oleh karena itu saudara yang kekasih, kekisruan, kekacauan yang terjadi begitu rupa. Sehingga pulang dari pembuangan pun sudah tidak jelas lagi ini siapa, ini siapa. Dihantam, ingat tadi nasionalismenya. Dihantam agamanya. Identitas kesukuannya. Dihancurin semua. Asyur begitu sistematiknya membuat itu. Sehingga kalau kita bilang kekalahan Israel bukan saja kekalahan politik. Kekalahan politik pertama tentu karena mereka menyerah kalah. Dan jadi orang buangan ke Asyur. Oke. Tapi kalau hanya kekalahan politik, ada waktu untuk membangunnya bukan? Tetapi mereka juga mengalami kekalahan di dalam religi. Karena agama mereka yang sudah mereka nodai sendiri. Monoteis, percaya kepada Allah yang satu itu. Dengan berhala, ditambah lagi datangnya tawanan asing. Orang-orang buangan asing dicampur baurkan ke Samaria. Mengakibatkan Israel makin kehilangan arahnya. Mereka kalah secara religi. Bangsa yang dulu ditakuti. Yang waktu berjalan dekat ke Yeriko, orang Yeriko udah, waduh, gentarnya setengah mati. Dengar nama Allah Israel. Siapa yang gak takut? Tapi hari ini mereka dipermalukan karena Allah meninggalkan mereka. Allah membuang mereka. Sehingga religi pun mereka kalah. Culture, keunikan budaya yang dimiliki Israel juga kalah. Ya, terutama perempuan-perempuan yang tidak dibuang. Harus menikah dengan pria-pria asing. Kebanyakan pria yang dibuang untuk menjadi pekerja paksa. Maka perempuan mana yang mereka temui di seberang sana sudah jelas bukan perempuan Israel. Akhirnya jalan hidup mereka sudah jelas bukan budaya mereka. Yang satu karena perempuan ikut suaminya yang tidak berbudaya Israel, ya jadilah kacau. Sementara yang laki karena orang buangan dapat perempuan di lokal yang juga jadi kacau. Karena dua-dua pada posisi lemah. Baik perempuan maupun pria. Culture rusak. Jadi kalah politik, kalah religi atau agama, kalah culture. Nasionalisme sudah gak ada cerita lagi. Karena masing-masing adalah urusan masing-masing, menyelamatkan diri masing-masing. Ironis kan? Israel sudah gak ada lagi. Nama yang begitu disegani, nama yang besar, Israel, hancur. Bukankah seharusnya mereka belajar? Tapi apa yang mereka pelajari? Kalau kita melihat saudara sampai zaman Tuhan Yesus nanti, kacau balau terus orang ini. Ini bangsa apa ini? Ironis. Ya. Jadi kalau kita lihat, kurang lebih, tahun 700-an lebih ya, pembuangan itu. Maka kita melihat ada kepahitan, kegetiran yang sangat luar biasa. Yang menghantam orang-orang Israel. Sehingga saudaraku yang kekasih, apa yang dialami oleh Israel menjadi sesuatu yang sangat menyakitkan hati.
Sesuatu yang sangat amat memilukan. Mereka sudah kehilangan segala-galanya. Mereka sudah kehabisan segala-galanya. Mereka sudah tidak lagi punya harga diri. Mereka sudah diangkut, dibuang. Ironis sekali. Jadi orang buangan. Oleh karena itu, ini menjadi sebuah pemikiran yang sangat serius. Kerajaan yang sangat diberkati Allah. Umat pilihan Allah mengalami kekalahan total dalam seluruh aspek kehidupannya. Ingat tadi, politiknya, religinya, culture-nya, nasionalismenya, babak belur. Ini kekalahan frontal. Banyak bangsa yang dijajah, tapi tidak hilang religinya. Banyak bangsa yang dijajah, tapi tidak segera musnah culture-nya. Banyak bangsa dijajah, tapi kuat sekali nasionalismenya. Politik mereka kalah, tapi nasionalisme kan tidak. Ironis ya. Jadi saudara, kalau kita memikirkan apa yang dialami Israel, sekali lagi Israel. Saya sengaja tekankan kalimat ini berulang-ulang. Betapa pahit, betapa getirnya. Betapa berbedanya dengan tetap ucapan Israel yang kita dengar sekarang. Israel yang begini, Israel yang begitu. Karena kita selalu tutup mata untuk melihat realita-realita yang ada. Israel sekarang ini nanti kita akan bahas berikutnya. Tetapi pada bagian ini, pembuangan ke Asyur sudah menunjukkan betapa rendahnya kualitas hidup dari Asyur. Dari Israel. Sehingga mereka menjadi orang buangan yang tidak berdaya. Mereka menjadi orang yang dipinggirkan. Mereka menjadi orang yang dikucilkan. Sehingga itu menjadi penting untuk kita pikirkan bersama-sama. Bagaimana seharusnya kita menghidupi kehidupan ini. Jangan bermain-main dengan Allah yang berdaulat. Ia mampu memakai kita. Sekaligus dia mampu menghukum kita. Ia mampu mengulurkan tangannya menolong kita. Tapi dia juga bisa mencambuk kita. Ia tahu apa yang harus dilakukannya. Dan kita harus tahu apa yang harus kita kerjakan. Taat pada dia. Israel sudah menerima ganjaran yang sangat mengerikan. 10 suku terbuang, terlunta-lunta, tak punya harga diri. Mereka habis dibantai. Yang perempuan harus menikahi pria-pria asing yang tidak mengenal Allahnya. Sementara pria-pria jadi orang buangan yang harus menerima kenyataan. Dan kalaupun menikah dengan perempuan yang di pembuangan, yang juga beda agamanya. Beda bangsanya. Harga diri mereka tercabik-cabik, sobek, hancur sampai titik nadirnya. Asyur sukses menghilangkan identitas keisraelan. Dan sejak itu Anda tidak akan mendengar lagi nama Israel. Itu hebatnya. Jadi ratusan tahun nggak pernah kedengaran nama Israel. Sesudah mereka dibuang, nama Israel tidak dipakai lagi. Orang-orang Israel tenggelam saja di pembuangan Asyur. Nanti di selatan pun orang-orang selatan sesudah dibuang nantinya, mereka akan dikenal dengan suku Yahudi, orang Yahudi. Bukan lagi Yehuda. Nanti orang Israel yang sudah dibuang ini baru nama Israel hanya muncul dalam pembicaraan sesekali saja. Nanti 1948 mereka merdeka kan. Tambah kemari. 2000 lebih tahun. Nama itu tenggelam. Jangan main-main dengan Tuhan. Tetapi Anda juga waktu memahami Israel, jangan sembarangan. Lihat itu baik-baik. Di kolong langit ini tidak ada sebuah bangsa yang tenggelam namanya. Sedemikian parah dan sedemikian rusak, sedemikian hancurnya. Seperti Israel. Ada apa? Nah, maka kita mesti mengerti apa yang menjadi kehendak Allah. Itu sebab kita mesti menyelusuri Alkitab. Bukan tafsir dan ngomong seenaknya. Membaca sesuatu dengan perspektif yang salah. Bacalah dengan perspektif Alkitab. Lihatlah dengan perspektif Alkitab. Belum ada di kolong langit ini. Sekali lagi. Belum ada di kolong langit ini. Sekali lagi. Belum ada di kolong langit ini. Nama sebuah bangsa hilang begitu saja. Ribuan tahun. Baru bisa muncul kembali ke permukaan. Dan ingat. Hilang itu karena dibuang. Orang buangan. Dan kemudian pontang-panting tak karu-karuan. 500 tahun masa kegelapan saja menuju atau sebelum Yesus datang. Itu sudah masa kekosongan yang mengerikan. Ditambah 1948 baru merdeka. Dari angka situ saja sudah 2448. Tapi Israel sendiri ratusan tahun sebelum sudah rubuh lagi. Jadi kalau 2448 tahun dihitung dari 500 tahun masa kegelapan. Nama itu nggak keluar. Nama itu nggak nongol. Pernah Anda berpikir? Why? Camkan itu. Di perjanjian baru nama itu selalu mereka sebut kami anak Abraham, kami Israel. Wah dihantam sama Tuhan Yesus. Gak pantas kamu ngomong begitu. Hebat ya. Orang Yahudi, orang Farisi terkenal, orang Saduki terkenal. Mereka tidak disebut orang Israel. Muncul sesekali ucapan-ucapan itu. Itu lebih bersifat lepas, tidak berkaitan kepada nation. Lebih kepada kualitas yang seharusnya. Makna yang seharusnya. Ya memang sudah rusak semuanya. Nah, jadi saudaraku yang kekasih. Ini menjadi bagian-bagian yang perlu kita pikirkan. Utara terbuang ke Asyur, terpuruk, semua gagal total, hancur. Nasionalisme rusak, nama tenggelam. Mau main-main dengan Tuhan. Hancur. Siapa yang minta kerajaan? Suku itu. Siapa yang harus menanggung risiko berkerajaan?
suku itu, bangsa itu. Maka terbuanglah mereka. Masa iya sih Anda lebih hebat dari Tuhan? Maka apapun perjalanan hidupmu, cuma satu yang kau perlukan. Belajar mengerti apa kehendaknya, mentaatinya. Jangan coba-coba atur dia. Meminta sekedar apa yang kau inginkan tanpa pernah bertanya, apakah itu kehendak Tuhan. Semoga Anda bijak. Saya bijak, kita bijak. Sehingga tak perlu harus mengalami kepahitan, kegetiran yang luar biasa. Seperti Israel. Renungkanlah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih dalam hidup kami boleh mengenal-Mu. Syukur terima kasih kalau kebenaran diungkapkan sekalipun itu tampak menjadi aib yang menjijikkan. Kehancuran Israel. Tapi itulah tangan suci-Mu yang tidak pernah tebang pilih untuk menghukum siapa yang harus dihukum. Ajari kami untuk mengerti kehendak-Mu. Begitu pula dalam pemahaman kami akan Israel supaya kami tak sekedar menyebut nama itu. Seakan-akan kami mengerti padahal tidak. Ingatkan kami, sadarkan kami berjalan pada jalan-Mu. Iya Tuhan. Terima kasih untuk tiap pergumulan yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Pemahaman demi pemahaman yang boleh kami mengerti. Ajari untuk terus kami hidup di dalam-Mu, bersama dengan-Mu, melakukan kehendak-Mu. Iya Tuhan kami. Demi Yesus Tuhan, Juru Selamat kami. Kami berdoa mengucap syukur. Dan terus mohon pimpinan Tuhan dalam hidup ini. Amin.